berpuasa. Ini hari yang keberapa ya puasanya? 20. 29. 29. Ya Allah, ya Allah. Lihat tukang kendang lemes banget. Lemes banget ya Allah. Lemes. Lihat. Lemes banget. Bagus acting lo. Gak puasa lo. Gue gak bilang gak puasa, gue cuma bilang bagus actingnya. Cocok jadi aktor ya. Iya. Bagus ya. Iya. Jangan lemes-lemes, harus semangat ya. Apalagi nanti di segmen 4 kita bakal bagi-bagi hadiah buat Sobat Benar. Ambiar. Dalam Ambiar berbagi berkah. Mau dong berkarya. Semua pemirsa Ambiar harus nonton sampai lengkap dari awal sampai akhirnya karena nanti kuisnya berhubungan dengan semua bintang tamu yang hadir di sini ya. Banyak sekali hadiah-hadiah peralatan rumah tangga yang keren-keren bisa dibawa pulang, tinggal pilih deh tuh nanti ya. Lalu Lu sadar gak sih kalau lo lihat di monitor ya? Coba tolong close up dong Karen. Tuh, lu tuh kayak manusia silver loh. Enggak ini TV-nya agak aneh deh. Masa kita jadi peang ya? Buat Iya kan? Ambiar ya. Oke, telepon nanti ke nomor telepon ini 021-791-87700 Jabodetabek. Kalau luar Jabodetabek jangan lupa pakai 021-791-87711. Oke. Banyak sekali hadiah menarik, pokoknya semuanya harus ikutan ya, nonton sampai habis. Ini kemana dua orang sahabat kita ya? Mereka lagi off air. Masya Allah luar biasa Off ya. air. Kalau Jumat off air. Juga namanya penyanyi kan pasti ada off air. Off air. Lu penyanyi gak pernah ada off air? Apa gua? Iya. Gak ada yang mau undang saya. Kesel deh. Padahal udah 2 single loh. Mr. Glowing sama nggak level jadi best. Lu tuh ada niatan pensiun jadi penyanyi nggak? Sebentar, pensiun jadi penyanyi, nyanyi aja belum. Pensiun nggak punya karena udah malu duluan. Tapi kalau ngomongin pensiun ya, kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Katanya dia ini pensiun. Gorila. Pensiun. Gak boleh gitu orang lagi puasa. Pensiun dalam tanda kutip dari dunia hiburan. Iya. Apa alasannya? Di Bagi-Bagi Ambiar kita hadirkan. Ini dia, Nadia Almira. Almira. Gimana puasanya? Seharusnya masuknya Nadia dari sana. Aku suka banget nih abayanya gini. Dia terbang-terbang ngomong gitu. Bagus ya. Bagus. Kalau di foto bagus banget ya. Nadia Almira. Jadi kita mendengar kabar kamu itu meninggalkan dunia seni peran, ya kan? Alasannya itu apa sih Nadia Almira? Karena bajunya udah kayak gini kan ya, jadi susah lah. Emang dunia peran nggak bisa pakai baju abaya? Bisa. Iya, Kalau ada tapi- perannya. Iya, betul. Iya, iya. Nadia Almira nanti boleh cerita sama kita, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak. Kita bakal lihat ini dia Nadia Almira. Perlahan tapi pasti meninggalkan dunia sinetron. Karena katanya penuh kebohongan. Apanya yang bohong Nadia Almira? Kita lihat dulu yang satu ini ya. Oh. Almira. Aku tuh waktu baca skrip tadi, waktu di briefing sama kreatif sama produser agak kaget. Nadia Almira meninggalkan dunia sinetron yang katanya penuh kebohongan. Bohongan. Maksudnya apa nih? Apa tuh? Iya, waktu itu aku belajar kalau berbohong untuk bercanda aja tuh nggak boleh. Berbohong untuk bercanda aja itu nggak boleh. Berbohong Iya. untuk bercanda. Seperti apa contoh? Ya bercanda tapi bukan, ya bohong gitu. Isi bercandaannya sesuatu hal yang Bohong. Buat lucu-lucuan aja itu nggak boleh. Oh. Jadi ya gimana dengan skrip yang isinya semuanya kan fiktif gitu ya. Aha. Gitu sih. Kita banyak kali loh. Gua langsung diem, gua langsung nggak memberikan Makanya kita respon. langsung Gua gini, diem. Banyak kali kita banyak bercanda pakai bohong segala, iya kan? Tapi Nadia Almira bukannya, maaf ya, aku juga ilmu agamanya masih sangat cetek sekali kalau aku. Iya, iya. Tapi kalau aku tuh berpikir bagaimana dengan niat seseorang. Kalau misalnya niatnya untuk menghibur lantas gimana? Menurut kamu? Ya berikan hiburan yang real. Yang apa adanya gitu. Kan banyak hiburan juga yang nggak harus isinya bohong kan gitu. Ya makanya
berhenti dari mungkin FTV, syuting-syuting sinetron karena itu gitu. Jadi cari yang lain lah. Ini lebih kepada lingkungan pekerjaan mungkin ya. Tapi kan ada yang komedian profesional yaitu memang pekerjaan mereka kan. Iya. Iya. Dan ini adalah sebuah pilihan. Ini sebuah pilihan. Kamu bilang bahwa kamu mau membaca, kemudian akhirnya ini menjadi pilihan kamu sekarang. Itu tuh kapan kamu membaca, kemudian mulai menerapkan dan menyadari, oke, buat kamu secara pribadi ini satu hal yang harus ditinggalkan? Sebenarnya ngalir gitu aja sih, ngalir aja karena kan pertama itu, terus banyak juga alasan-alasan yang lainnya sih Kak, kayak ya bajunya udah mulai makin panjang gitu, terus nggak mungkin juga adegan-adegan sama laki-laki yang kayak adegan berduaan di kamar atau misalnya ya contoh adegan pingsan aja terus harus diangkat itu kan bersentuhan ya gitu. Jadi udah nggak mau yang kayak gitu-gitu lagi, lebih pengen ngejaga diri aja sih. Tapi kamu masih nonton sinetron atau FTV gitu gak? Kadang-kadang masih, tapi udah jarang banget. Terakhir nonton kapan? Wah, berapa tahun lalu kayaknya. Udah cukup lama ya? Udah lama. Kamu tuh mulai main sinetron atau acting di seni peran tuh mulai kapan sih? Dari kelas 2 SMP. Oh, wow. 2006-2007. Udah lumayan lama, udah puas lah. Oke, akhirnya kamu meninggalkan itu semua mulai kapan? Mulai bener-bener nggak ambil itu di 2018. 2018. Iya. Panjang sekali. Iya. Pertentangan batinnya seperti apa? Ya karena waktu itu juga habis lahiran sih Kak, jadinya fokus sama anak jadi nggak terlalu berasa sebenarnya. Nggak terlalu kangen lah gitu. Jadi, karena benar-benar itu anak kedua juga, terus waktu itu nggak pakai mbak juga kan, jadi benar-benar full ngurus anak, jadi sibuk di rumah gitu. Kalau sekarang kangen nggak? Ngelihat kayak gini sih kangen sih. Iyalah namanya juga dulu kan memang pelakon juga ya di Iya. televisi. Yang paling kamu kangenin tuh apa Nadia Almira? Suasananya, temen-temennya, terus MTM. Makan tengah malam. Oh, makan tengah malam. Ngumpul ya kan, makan. Iya, Iya. terus apa ya? Ya banyak lah yang dikangenin. Apa yang berubah dari seorang Nadia Almira? Apa ya? Emosinya lebih kalem, nggak kayak dulu. Terus apa ya Kak? Aku nggak bisa jawab deh. Mungkin kalau nanyanya ke orang sekitar mungkin ngeh ya. Kalau aku sendiri Iya, nggak mungkin banyak. apa perubahan paling drastis ketika memilih jalan yang sekarang? Kan kemarin yang namanya selebriti, ya kan ketemu segala sesuatunya dengan glam life, terus memilih untuk hijrah, perubahan paling drastis ketika itu ada nggak? Perubahan paling drastisnya Misalnya akhirnya udah nggak berteman lagi, milih-milih atau apa? sebenarnya itu enggak disengaja kalau soal pertemanan, cuman akhirnya ya ganti sendiri gitu. Kayak mungkin karena dari aku yang jarang ikut nongkrong lagi, terus aku yang ikut kajian-kajian gitu, akhirnya ya kayak keganti, teman-temannya deketnya sekarang yang di kajian, sama teman-teman syuting udah agak jauh gitu. Oke. Nadia Almira, kita juga sempat ngecek sosial media kamu dan ternyata ini yang kami temukan Sobat Ambiar. Sosial medianya tuh sudah dihapus foto-fotonya. Oh wow, zero post ya. Oke, no Zero post yet. Iya. Tidak ada No post postingan sama sekali. Kapan kamu mulai, ini nggak tahu apakah kamu archive, kamu arsip atau Iya, di kamu arsip. Aku arsip Jadi semua. tidak dihapus ya, kamu Enggak, aku arsip aja? arsip, iya. Tapi kenapa tidak di-post? Maksudnya tidak ada aktivitas posting sementara punya sosial media? Sebenarnya awalnya pengen diganti postingannya dari foto-foto aku, pengen diganti ke foto-foto yang bukan foto aku gitu, bukan foto wajah, foto-foto makanan atau foto-foto yang lain-lain. Cuman sampai sekarang nggak sempet-sempet, jadinya ya udah kosong aja dulu gitu. Karena Pengennya kan sih sosial diisi media sih. juga bisa diberikan kehidupan yang baru ya. Iya, Inspirasi baru. Nadia, kamu tuh dulu orangnya kayak gimana sih? dulu apa ya? Ya nggak beda jauh sih Kak, kayak gini juga.
Cuman dulu tuh lebih apa ya? Gimana jawabnya, bingung aku, kayak lebih Dulu mungkin suka temperamen mungkin atau enggak sukanya juga. bergaul, main. Cuman dulu tuh suka banget main, jadi aku dulu suka jalan-jalan kemana-mana jauh-jauh gitu, suka yang kayak tiba-tiba nyampe di mana, nyampe di Bandung, nyampe di mana, nyampe di Sumatera gitu, jauh-jauh gitulah Kak, Ngebolang sendiri, gitu ya ya. ngebolang gitu sendiri. Terus Sendiri? sekarang sendiri, aku suka Ngapain, jalan-jalan nyari sendiri. apa sih? Me time. Kan capek abis syuting, aku pengen jalan-jalan gitu. Kalau dulu tuh kayak gitu. Kalau sekarang lebih banyak di rumah. Oh. Me time sendirian, keluar pulau gitu, nyebrang pulau. Nyebrang pulau, jalan-jalan. Oh wow, oke. Sekarang tuh apa yang membuat seorang Nadia Almira bahagia? Sekarang yang bikin aku bahagia itu kalau bisa ke anak-anak Kak. Kalau kan aku udah ada anak-anak kan, jadi kalau misalnya aku bisa ngamalin apa yang bisa aku pelajarin, ilmu-ilmu aku ke anak-anak tuh, itu yang rasanya bahagia banget jadi ibu gitu. Misalnya apa? Contoh kecil, yang baru aja. Anak aku udah ada yang hafiz juz 30, alhamdulillah. Wow. Di umur 8 tahun. Dan itu sama aku gitu. Jadi seneng aja. Itu barengan kamu yang Iya, ajarkan. sama aku di rumah, dan bacaannya juga lebih bagus. Jadi kita kan kalau baca Quran itu kan nggak cuma asal baca ya Kak, tapi ada aturan-aturannya, ada cara bacanya, dan aku bisa ngajarin, itu sih yang aku seneng banget. Kita juga mau kasih lihat, ada satu fakta yang kami temukan setelah meninggalkan dunia hiburan, ini yang dilakukan oleh Nadia Almira. Cerita hijrah artis FTV Nadia Almira bercadar dan pilih jualan online. Jualan online? Iya, aku jualan dari rumah. Oh iya iya. Jualan apa? Sebenarnya udah lama, itu juga udah dari 2016 jualan. Awalnya jualan baju anak, bikin sendiri gitu. Bikin sendiri? Ya, bikin kita cari bahannya, cari produksi sendirilah gitu. Terus lama-lama ganti sekarang jualan buah, buah-buahan. Buah-buahan. Dari zaman masih syuting sih udah suka jualan, Oke. seru aja. Itu buah-buahan, terus dalam satu harinya maksud gimana sih buah-buahan kamu ngejual itu kan harus fresh berarti ya? Iya, iya, Very challenging berarti? iya. Kerja sama dengan farm mungkin. Belum, Oh belum. baru masih ngambil-ngambil aja. So, selain jualan online apalagi yang dilakukan oleh seorang Nadia Almira untuk mencari rezeki? Enggak ada, cuman di jualan aja. Aku cuman di jualan aja kalau untuk urusan rezekinya. Nadia Almira, kita juga mau kasih lihat ini yang dilakukan Nadia Almira untuk tumbuh kembang anaknya. Nadia Almira lakukan co-parenting demi tumbuh kembang anak, utamakan kedekatan dan juga kebersamaan. Co-parenting berjalan dengan baik. Ini kalau ngomongin co-parenting bersama mantan suami berarti ya? Iya. Berjalan dengan baik hubungannya? Ya awalnya enggak lah, tapi lama-lama makin kesini karena anak-anak juga udah makin besar, udah bisa protes kalau nggak ketemu ibunya gitu. Jadi ya udah mulai enak sekarang. Anak kamu tuh berapa sih? 3. Ada 3? Oh, wow. Tiga-tiganya bareng sama kamu? 3-tiganya sama ayahnya, semua. Sama siapa? Sama ayahnya semua. Oh, sama ayahnya. Oke. Bagaimana bisa bertemu dengan mereka setiap seminggu sekali, 2 kali? Seminggu sekali, kalau Sabtu Minggu biasanya sama Nadia. Atau kalau misalnya mereka lagi ada kegiatan di sekolah ya 2 minggu sekali gitu. Kadang juga dari Jumat, Sabtu, Minggu sama Nadia. Tapi itu baru, awalnya enggak. Oh baru terjadi. Baru kejadian, Sejak iya. kapan? Sekitar 1,5 tahun ini baru bisa kayak gitu. Sebelumnya? Sebelumnya nggak bisa ketemu, sama sekali nggak bisa ketemu. Dan ya udah, aku nggak maksa juga. Nadia tuh tinggal sama siapa sih? Sendiri. Aku tinggal sendiri sekarang. Sendiri banget? Banget. Jadi berasa kayak anak kos lagi. Oh. Berasa single. Dalam kesendirian ini menemukan ketenangan jauh dari anak walaupun memang ketemu sih. Kalau memang waktunya ketemu ya. Tapi gimana caranya bisa untuk tetap konten gitu? Bertahan. Maksudnya tetap merasa utuh.
Wah, itu proses yang panjang banget, Kak. Hancur lah awalnya, anak-anak diambil yang tadinya 24 jam sama aku, terus tiba-tiba harus sama ayahnya gitu. Berantakan banget. Bener-bener yang drop banget gitu kondisi mental aku. Cuman ya aku kayak ya udah selama anak-anak juga kacau gitu ininya, emosinya waktu pertama tinggal di sana dibawa sama ayahnya itu mereka berontak juga sama, cuman lama-lama semua kasih pengertian ke anak-anak, terus aku juga tetap liatin dari orang jauh ya, kayak dari mbaknya, dari tante-tantenya gitu, kalau anak-anak, oh anak-anak aman kok, anak-anak sehat kok, anak-anak keurus gitu. Jadi aku juga ya mulai berusaha ngatur emosi, berusaha menerima gitu. Kamu pisah sama papanya anak-anak itu kapan? Tahun 2023. 2023, artinya proses hijrah itu memang sudah berjalan terlebih dahulu, kemudian terjadilah perpisahan itu. Iya. Oke, ketika Allah memberikan cobaan begitu berat sekali dalam perjalanan hijrah kamu, apa yang akhirnya menjadi pelajaran untuk kamu? Ya, aku mikir mungkin ini karena dosa-dosa aku ya, dosa-dosa aku banyak gitu. Jadi Allah kasih cobaan seberat ini, dan mungkin juga Allah mau kasih sesuatu yang baik nanti di depan harinya gitu kan. Jadi aku positive thinking aja, terus aku juga isi hari-hari aku sama belajar. Jadi tiap hari aku tuh belajar, Kak, dari Senin sampai Minggu tuh ada kelas gitu, belajar agama. Terus aku juga ikut kelas pranikah. Jadi aku mikir kalau aku Nikah harus, lagi? Iya, mau nikah lagi iya. Cuman aku juga harus mempersiapkan diri dan aku juga pengen tahu aku tuh salah apa sih kemarin gitu. Jadi aku belajar terus gitu. Sorry, masih ada perasaan bersalah itu? Ya kan namanya rumah tangga ya Kak, nggak mungkin salah dari satu orang aja ya. Pasti kan dari dua-duanya. I like that. Jadi ya harus berusaha untuk memperbaiki diri terus sih. Sekarang menimbun harta ilmu lah ya. Iya. Supaya nanti ke depannya bisa benar-benar membangun itu lebih baik. Iya. Nadia Almira, kali ini kita mengajakin Nadia Almira untuk membaca beberapa surat dari Sobat Ambiar dalam kotak surat Ambiar. Iya. Silakan. Oke, Nadia di sini ada pos surat pagi-pagi Ambiar. Saya buka, ada beberapa amplop di sini. Silakan boleh diambil, pilih kamu ambil, warnanya. bebas mau warna apa aja, apa ya? diambil, dibuka, dibaca dan direspon. Oke, pink. Ya, silakan dibaca. Dear Nadia, Ah. apa momen paling sunyi yang akhirnya membuatmu benar-benar ingin memperdalam agama dan mengubah prioritas hidup? Jadi, aku tuh pernah ada di masa yang hati aku rasanya mati gitu, Kak. Aku nggak bisa nangis, aku nggak bisa ngerasain apa-apa gitu, sampai akhirnya badan aku ngedrop. Aku harus masuk IGD terus berkali-kali. Terus dokter IGD ngomong, Bu, Ibu ini bukan sakit fisik gitu, ini sakitnya psikis gitu kan. Terus akhirnya ya aku ngerasa kalau gue sampai kayak gini tuh karena ngarepin sesuatu dari orang gitu, dari berharap orang tuh baik, suami lah gitu ya, berharap suami tuh berperilaku baik sama aku gitu. Sampai ngedrop kayak gitu. Jadi akhirnya aku nggak bisa, satu-satunya yang bisa kita berharap tuh cuman sama Allah. Jadi abis itu aku ya udah aku lepasin semuanya, kayak udahlah sama Allah aja. Gitu sih. Baik, silakan diambil satu lagi. Satu lagi ya. Ini ya taruh. Ini dibaca semua. Pilih satu, salah satu aja. Dear Nadia, kalau suatu hari anak-anakmu bertanya kenapa kamu memilih jalan hidup yang sekarang, jawaban apa yang ingin kamu tanamkan di hati mereka? Karena satu-satunya tempat kita bergantung itu cuma Allah, dan yang bisa nolongin kita di segala sesuatu itu cuma Allah. Selamanya cuma Allah, nggak ada lagi. Bagaimana sih caranya Nadia bisa berkomunikasi sama anak-anak, apalagi dengan hijrah hidup barunya Nadia
untuk mengajarkan anak-anak kepada agama gitu? Caranya, Jaraknya jauh ya. iya. Tapi caranya dengan jadi ya role modelnya mereka. Oh gini loh caranya beragama yang baik. Gini loh caranya kita baca Quran yang baik, kita ibadah sholat yang baik. Gitu. Ya. Jadi Terima kasih harus banyak dari Nadia kita. Almira memberikan Sama-sama, inspirasi Kak. bagi kita bahwa mengharapkan sesuatu atau ekspektasi kepada manusia pada akhirnya akan berujung kekecewaan. Iya. Kita kembali saat lagi. Kita mau mengucapkan selamat ya buat Virgun. Virgun, selamat ya Virgun. Baru menikah kemarin Virgun sama Kaget banget. istrinya namanya Lindy. Tapi kamu udah tahu belum sebelumnya nggak sih kalau bakalan nikah kemarin? Ya karena seminggu kemarin tuh gosip yang beredar tuh lumayan kenceng juga kan di media sosial, di media online. Virgun akan menikah, tiba-tiba kemarin nikah. Iya, aku nggak tahu loh. Nikah bulan puasa, jarang banget ya orang nikah bulan puasa ya. Loh hebat. Virgun sama Lindy selamat ya. Selamat Semoga ya. sakinah mawaddah warahmah. Iya. Pertanyaan aku cuma satu. Aha. Inara Rusli diundang nggak ya? Lu bertanyanya apa sih? Ya kan silaturahmi. Oh iya, kita tanya aja sama bintang tamu yang satu ini. Ini kita Yang undang bukan datang. Inara Rusli, tapi kita undang ini mamanya Virgun sama kakaknya sekalian ya. Kita langsung hadirkan. loh. Langsung dibagi-bagi biar dia Eva Manurung dan juga Feby Carol. Mami. Selamat pagi. ارجع اسمع علشان انا صبري قليل كل مرة تهرب قرب على انت وسهرني الليل Horas, Kak Feby. You look so stunning, cantik sekali. Kak Feby cantik banget, rambutnya sama loh kita warnanya. Oh iya, acara kemarin. Iya Kak. Gimana rasanya jadi mertua lagi? Oh, wow. Dua kali ya. Happy nggak Mam? Happy? Kalau yang sekarang happy. Maksudnya apa? Di. Good. Ini ya. Personality. Personalitinya oke. Oh, tapi kok mendadak sekali pernikahannya ya? Sebenarnya sih perencanaannya itu sudah dari tahun yang lalu. Tahun lalu. Cuman cari tanggal yang cantik, yang betul-betul. Ya. 2602 Oh 2026. gitu, 2602 202. Iya, nyari itunya. Bungkus. Ini Dan dua-dua kalau di dibacanya Chinese itu katanya hoki 8. Hoki. ditambah. Oh, Yes. iya, bener. Bener kan? Yang sekarang butuh hoki ya? Semoga. Semoga hoki ya. Mami dan juga Kak Feby kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak. Kita mau lihat ya. Virgun. Putra dari Eva Manurung dan juga adik dari Kak Feby menikah bersama dengan wanita idamannya Lindy. Lindy. Lihat dulu yang satu. Bagus namanya Lindy. Kenal di mana sih Lindy ini, siapa Lindy ini? Kita tuh kaget loh denger nama Lindy tiba-tiba nikah. Kirain Mami mau sama Dewi. Kan Dewi udah enggak. Iya. Canda lah itu. Bercanda. Siapa Lindy itu? Lindy. Ah. Lindy itu sebenarnya dia tuh bukan orang asing, maksudnya di Televisi. entertain. Ah. Dia pemain sinetron juga. Oh. Oke. Yang biasa itu loh, yang kadang-kadang sedih-sedih, sinetron yang di TV sebelah sedih-sedih. Ya maksud aku tuh kenal sama Virgunnya tuh dari mana? Udah lama, udah kurang lebih hampir 7 tahun. Jadi mereka memang sebelumnya berteman dulu. Oh. Dan kenal mantan istrinya juga gitu. Kenal juga? Tahu ya, walaupun gak deket tapi saling pernah kenal gitu. Oke, berarti kenal 7 tahun yang lalu terus mulai deket-deketnya tuh kapan tuh? 2 tahun. Mungkin 2 tahun udah mulai, semenjak perceraian gak lama, mungkin bertemannya lebih gimana, dan makin setahun makin deket. Oke. Tapi cerita tentang rencana pernikahannya kalau ke Mami Eva kapan tuh? Kalau dulu sih bulan-bulan tahun yang lalu ya, bulan Mami lebih tahu, enam atau lebih bulan lambat tujuh dari aku. gitu. Mami lebih lambat. Sebenarnya mereka udah mau minta nikah. Cuman cari tanggalnya kita orang timur ya. Dari keluarga, dari ini pihak perempuan juga lihat tanggal. Virgon nentuin, enggak lah aku di sini aja tanggalnya ini bagus. Oke, berarti tadi Kak Feby bilang Mami taunya telat. Berarti Ya, dia cerita duluan. maksudnya aku lebih tahu dari awal sebelum Mami. Iya, karena dia Anak-anakku kan stay-nya jalan bareng gitu. gitu. Jadi lebih tahu lah. Lagi kan adik sama kakak lebih open gitu. Lebih Kalau curhat Mami ya? kan ya kan. Jadi Lindy itu gimana sosoknya? orangnya manut ya, terus kemudian lembut, Kalem. kalem, terus nggak banyak nuntut. Nggak banyak nuntut.
Nggak banyak nuntut. Istri yang penurut, tau gak sih? Oh penurut. Yang kalau dibilang suami gini, oh ya udah, gitu. Sebentar, Mami sama Kak Feby itu bilang manut, nurut. Emang kenapa harus dua hal itu, manut dan? Karena walau gimana pun perempuan itu, laki-laki itu adalah imam, pemimpin. Jadi segimanapun perempuan tetap harus respect, tetap harus gimana gitu sama laki-laki. Ya. Itu sih yang aku lihat dari sosok ini dan keibuan. Aku suka dia nggak banyak apa ya, nggak banyak drama, terus nurut, nggak ribet dan keibuan dan sayang sama anak-anak. Lindy sebelumnya pernah punya hubungan atau pernah menikah? Dia pernah menikah tapi tidak punya anak. Oke. Ini kan kita kagetnya maksudnya baru kurang dari seminggu dengar kabar Virgon dikabarkan akan segera menikah. Terus tiba-tiba kemarin. Sebenarnya tadi mau diem-diem aja. Kenapa? Sunyi senyap. Kenapa harus Ya karena kan ini kan lagi rame. Tambah lagi di Apa yang sana, lagi rame? Ya kasus-kasus mantan istrinya. Ntar kesana ntar gini heboh anak-anak pusing gitu. Iya. Jadi lebih ke udahlah kalau nanti udah terjadi ya udah gitu. Maunya sih Nanti takutnya tumpang orang-orang tindih dekat. gitu ya. Iya. Undangannya tiba-tiba beredar. Entah siapa yang bocorin. Jadi dari keluarga Mami Eva sama Kak Feby itu ada perasaan tidak enak karena sang mantan lagi ada masalah? Ya betul. Betul banget. Itu satu. Kita nggak mau sampai jadi huru hara lagi berita ini anu segala macam gitu. Dan enggak, bukan itu aja sih. Virgon itu memang nggak suka rame-rame. Dia lebih ke menghindari media atau apa yang nggak suka lah, intinya nggak suka ke expose. Dia memang orangnya mau tertutup pribadinya. Kenapa harus memikirkan sisi yang sebelah sana? Ya karena masih ada anak. memikirkan? Karena kan kemarin masih ada kasus Komnas Perlindungan Anak itulah apalah drama-drama anak harus mau ikut siapa. Jadi lebih ke Drama udahlah Korea. jangan rame gitu. Tapi diundang mantan? Kalau itu sih yang jelas saat semalam nggak ada. Dia tahu. Anak-anak aja. Dia tahu kan anak-anaknya Ya mungkin anak-anak. alangkah baiknya mungkin Jemput. menghargai. Aku nggak ngerti ya mereka percakapannya sampai di mana. Tapi yang jelas Inara nggak hadir. Cuma anak-anak datang. Tapi setelah selesai acara anak-anak dijemput lagi sama ibunya. Tapi kehadiran anak-anak itu satu hal yang Tiga-tiganya ya semua tiga-tiganya, lengkap. which is good kan? Good. Dia ngelihat papanya Iya. untuk menikah lagi dalam arti kata bahwa ini kan satu perayaan yang besar ya, Iya. satu momen yang besar buat papanya dan mamanya memberikan kesempatan buat Oh, iya, anak-anaknya untuk hadir di situ. Nanti kalau mungkin Inara juga menikah juga pasti juga Virgon juga kan melakukan hal yang sama gitu. Harapannya juga pasti begitu Ya ya. harapannya harus baik lah. Cuman yang tengah agak lebih Alia kemarin. Kenapa harus ada pernikahan sih? Gitu Kan nggak ngerti anak kecil ya. Oh iya. Kecil lah itu umur 7, Ya, wajar, 7 wajar tahun. ya. Ya. Mami sama Kak Feby kita mau kasih lihat sebuah artikel ini tentang Virgon yang katanya minta izin dulu. Virgon meminta izin dan memberitahu Inara Rusli sang mantan istri untuk melangsungkan pernikahannya. Memberitahu pasti karena kan pengen anak-anak hadir ya. Jelas. Jadi tahu kok dia. Minta izin tuh maksudnya gimana? Minta izin cuman excuse aja sih intinya gini. Oh ya aku mau nikah ya. Ada omongan gitu loh. Aku tanggal sekian mau gini ya. Nanti anak-anak aku ada di situ ya. Kayak gitu. Tapi anak-anak tuh sebenarnya sekarang tinggalnya sama siapa? Karena kan beberapa waktu yang lalu kita tahu Oke. kejadian yang kemarin itu tuh tanpa kita harus sebutkan di sini. Akhirnya kan Virgon bawa anak-anak kan. Ketika di situ meminta izin dan memberitahu, berarti terkesan bahwa anak-anak sudah tidak lagi bersama Virgon dan sudah kembali ke rumah mamanya. Jadi gini, setelah terjadinya permasalahan yang rame itu, anak-anak sementara diamankan sama dedinya sama Virgon. Nah maksudnya lebih ke sementara dulu lah, kamu kan lagi banyak masalah, lagi ada masalah berat. Alangkah baiknya fokus aja dulu di situ, anak-anak aman kok sama aku. Sebenarnya gitu. Tapi mungkin pihak Inara keberatan karena dibilang katanya lingkungannya nggak bagus, ada asap rokok, terus kan ada perokok, tapi kan ada smoking room dan jaraknya kan jauh. Terus mungkin karena banyak orang dewasa takutnya terkontaminasi gitu segala macam. Jadi ya oke, adik aku akhirnya nggak di rumah itu, dialokasikan ke apartemen khusus untuk anak dan pengurus dan yang lain-lain, satu anak satu pengurus dan guru bimbingan di luar sekolah udah dilakuin. Tapi akhirnya sekarang balik lagi ke Inara. Mungkin toleransi adik aku aja sih. Tim psikologis Ya, mungkin toleransi adik aku karena mungkin ya udah apapun itu mamanya pasti tahulah yang terbaik gitu. Sekarang udah kembali bersama Inara. Jadi sudah sama Inara. Tapi so far adik aku hubungannya membaik kok sama Virgon. Gak masalah. Kak Feby bilang bahwa
kalau Virgun itu tuh banyak cerita sama Kak Feby dibandingkan sama Mami ya. Ketika mau menikah, ada obrolan nggak, ada curhatan nggak? Maksudnya yang berhubungan sama Inara gitu, dalam arti kata gimana cara gue untuk ngomong atau izin segala macam? Oh enggak sih, enggak. Mereka udah kayak adik kakak aja sih ya, udah kayak keluarga. Jadi nggak sungkan untuk ngobrol hal itu gitu. Oh mereka udah sesantai itu? Udah mulai santai. Jadi percakapan itu sebenarnya intinya poinnya adalah urusan anak sih. Cuma karena ini mau menikah ya kan itu hal yang ya pastinya nggak dipersulit lah. Sepengetahuan Kak Feby sama Mami ketika ini kan sudah menikah, akhirnya untuk Virgon ketemu sama anak akan gimana tuh? Pastinya nanti harus dapat perlakuan yang sama dan tanggung jawab bersama, waktu bersama. Jadi intinya anak-anak tuh nggak boleh kekurangan kasih sayang, perhatian, waktu dari dua-duanya. Maunya begitu. Jadi ya bersikap adil aja gimana. Juga ada statement dia katanya kalau Virgon belum nikah, anak-anak jangan suka ke situ waktu itu. Gitu loh. Ya, Oke. itu pada saat itu. Nggak maksudnya intinya sekarang Udah nikah kan, jadi nggak ada lagi alasan apa-apa ya. Oh. Tapi dari tadi Kak Feby kita dengar pernyataannya tuh sudah sangat kayak berdamai sekali ya. Maksudnya artinya hubungan lebih tenang kayaknya. lebih Dibandingkan tenang. beberapa waktu yang lalu Mami datang Iya kan, beberapa waktu yang lalu tuh maksudnya, masih dar-derdol. Dar-derdor kalau masih. Mami kan reaksinya orang kan iya. beda reaksi ya. Iya. Dia agak Dengar orang yang sebelah sana gitu. semua, bayangin aja coba ada yang mau dijual lah, ada yang ini lah, gimana gua ngomong kamu? sebenarnya gini, mungkin orang tua tuh harus disaring mana berita yang dia udah mulai nanti ya mungkin habis masalah ini lebih ke kayaknya ini hal-hal yang bikin dia shock atau jantungan atau apa, jangan deh, lebih difilter kayaknya berita-berita. Jadi dia Iya. reaksinya tuh kaget, panik, marah kayak gitu-gitu loh. Tapi Kak Feby penasaran aja, maksudnya Kak Feby kan yang lebih sering sama Iya. Virgon. Artinya sebenarnya dengan masalah, mohon maaf ya, masalah Inara yang sudah terungkap begitu besar, sampai dengan pernikahan ini, artinya dari Virgon sendiri sebenarnya sudah, maksudnya ya berdamai dan tidak pusing saja gitu. Udah mulai membaik, mungkin awal-awal karena ya ada masalah yang itu, jadi ke anak-anak aja sih maksudnya. Lebih fokusnya kepada anak-anak. Kan harus jaga psikis dan mental anak ya, dan ada jejak digital, jadi dia jaga, udahlah Mam jangan terlalu tajam. Tapi mohon maaf, kita penasaran aja, ada nggak pernyataan ataupun permintaan dari Virgon dengan permasalahan Inara? Karena kan sudah rumah tangga baru nih, iya kan? Biasanya kan harus ada yang dijaga dong sebagai laki-laki kepada rumah tangga yang baru. Dengan masalah Inara yang mungkin belum selesai, apa harapan dari Virgon untuk bisa melihat dari mantan ini karena punya anak-anak nih? Harapannya ada nggak yang disampaikan kepada keluarga? Gimana kita lihat? Maksudnya kayak harapan dari Virgon bilang gitu, Kak Feby atau ke Mama, aku nih punya rumah tangga baru loh sekarang ini. Aku tuh berharap dari mantan begini karena anak-anak harusnya begini. Ada nggak pesan-pesan yang disampaikan dari Virgon? Harapannya dia ke depannya gitu? Dia lebih ke nanti kalau memang Virgon tuh orangnya nggak mau mempersulit anak-anak. Nanti pun kalau memang anak-anaknya nyaman ikut maminya, it's okay. Oh. Nggak masalah. Karena apapun itu adalah ibunya. Dan nggak ada yang bisa gantiin gitu loh. That's true. Sobat Ambiar, kita buka juga. Ini Feby yang memberikan bantahan tentang Inara yang bilang katanya tidak memberikan akses ketemu anak-anak ya. Oh. Different. Maksudnya apa Kak Feby? Oh, itu awal-awal kemarin. Karena kan ada statementnya dia, berita gitu. Katanya dia tidak bertemu anaknya sama sekali. Nah itu aku bilang, kalau yang nggak bener ya enggak. Kan pada akhirnya udah 4 kali ketemu. Aku pun ketemu di rumah. Sempat ketemu? Iya dong, tegur. Tegur terus ya udah ngobrol, dia tegur aku ya kita tegur, tapi udah mulai ada batasannya, udah nggak kayak sebelumnya gitu loh. Lebih santai, lebih ngalir maksudnya? Bukan, maksudnya kalau yang sebelum-sebelumnya kan pernah ada gimana ya yang waktu awal. Nah sekarang udah ngobrol tapi nggak yang berat-berat, ada batasan gitu loh. Gitu. Gimana ketemunya tuh? Oh, kakak katanya. Oh iya nak, dari mana gitu saya gitu. Oh iya aku dari sini gini. Terus makan, habis itu dia izin pulang. Cuma sebentar, mungkin sekitar 20 menit. Kalau sama Mami? Belum ketemu. Enggak sedih. Mami belum ketemu sama sekali dengan Inara? Belum. Hmm. Mami belum ketemu. Jadi intinya itu kemarin aku bilang itu adalah Virgon tidak pernah melarang untuk bertemu anak ataupun menghalangi, nggak pernah. Jadi
dia mau nginep di apartemen pun kemarin, mau apa sama anak boleh. Tapi kalau sekarang Virgun ketemu anak karena udah di Inara lagi kan? Udah mulai di Nara lagi. Tapi Virgun kalau ketemu segala macam nggak dihalang-halangin? Bisa kok ketemu. Cuma mungkin kalau anak-anak tidak mengganggu sekolah atau aktivitas yang begitulah ya, kayak sekolah gitu. Mungkin kayak kemarin juga acara nikahan cepet-cepet karena mungkin kan masih sekolah, ini Jumat Yang ya. berapa sih emang kemarin acaranya selesai? Malam. Langsung dijemput sama Malam. Inara? Itu dijemput mungkin udah jam 8 lewat ya. Jadi mungkin anak-anak besoknya kan sekolah. Jadi dijemput cepat, wajar sih. Oke. Mami ngasih ujangan apa sama Virgon untuk pernikahannya kali ini? Kemarin aku, sebenarnya aku persembahkan satu lagu untuk mereka Oh, berdua. Mami nyanyi. Aku cuma bilang no more. This is the last. Last time and enough. Terakhir. Ya. Mhm. Ya, harus sampai kakek nenek. Iya, Ya. iya. Jangan, kalau kamu masih seperti ini lagi, jangan lihat aku meninggal ya nak. Seperti ini tuh apa maksudnya? Ya, Sampai gagal maksudnya. more and more. Maksudnya merit. This is the last. Last. Close, enough. Kalau Kak Feby bilang apa sama Aku Virgon? sih intinya gini, siapapun jodohnya dia, selama memang dia nyaman, dia yakin, kita sih kasih restu mau itu dengan siapapun ya. Dan yang paling bersyukurnya anak ini memang apa ya, kayaknya memang Tuhan kasih Virgon kali ini sosok yang bagus, sosok yang baik yang kita juga terima gitu. Semoga ya. Semoga. Kita juga mau kasih lihat ini ada satu postingan, nanti boleh dijelaskan postingan yang satu ini. Oke. Disclaimer, dengan ini saya menyampaikan apapun pernyataan yang disampaikan ibu saya dalam kurung Itu Eva betul. Manurung. Saya Dalam tidak setiap pernah wawancara dilibatkan. kepada media dalam 2 bulan terakhir juga untuk kedepannya tidaklah merepresentasikan atau mewakili diri saya sebagai individu. Semoga dengan pernyataan saya ini dapat membuat yang bersangkutan untuk bisa lebih bijak lagi dalam bernarasi dan menjawab pertanyaan media terutama yang menyangkut anak-anak dan ibu dari anak-anak. Demi kebaikan anak-anak saya kelak. Terima kasih, Virgun. Kenapa Virgon harus memberikan statement ini, Mi? Tapi memang saya bicara nggak ada ini dari dia, memang saya sendiri yang ini. Cuman dia bilang, Mam, kalau bisa agak dilembutin. Kalau bisa apa, Mak? Aku cuma bilang, bagaimana saya mau lembut? Yang di sana ngomong segala, kamulah yang nyerahin ini, kamulah yang ini. Gimana saya nggak mau darah tinggi? Kan gitu. Berarti setidaknya dia bukan menegur ya. Kalau anak orang tua kok menegur kata-katanya nggak enak. Kayak ingetin aja, jangan Ingat. terlalu, ngingetin Mami itu kayak gitu. Yang ngingetin. Kan dia ngomong baik-baik kok ya nak. Baik-baik Maksudnya gini. sama kakaknya juga bilangin sama Mami. Di kakaknya juga bilang, betul Mi, kalau bisa begini-begini. Itu kan inisiatif saya. Kalian boleh larang saya, tapi saya membela anak saya, kalian jangan larang. Maksudnya gini, apapun nanti yang terjadi kan tetap nanti kan Inara ketemu dengan anak-anak. Mami juga kan akan ketemu dengan Inara juga. Jadi yang lalu udahlah berlalu. Maksudnya yang sekarang ya udah sih menanggapi sesuatunya lebih santai aja Mi. Mami kalau ngomongin soal Starla, kemarin Starla juga jadi pusat perhatian ya. Cantik sekali kemarin. Cantik. Tapi Mami sama Kak Feby itu memberikan pengertian ke Starla bahwa dedinya menikah lagi itu gimana caranya. Karena Starla kan pasti sudah sedikit banyaknya paham ya. Yang jelas aku nggak mau ngomong terlalu berat dari aku ya. Aku nggak mau ngomong terlalu berat karena dia belum cukup usia gitu. Jadi biarin aja Mami sama dedinya gimana mereka menerangkan, menjelaskan. Aku nggak mau di bagian part-part itu. Karena menurut aku nggak sanggup juga kan terlalu kecil ya. Ya. Jadi aku yang lebih ke ngajak main, ceria, senang-senang, happy, are you okay? Everything is good, kayak gitu-gitu. Yang santai-santai. Tapi kemarin gimana? Everything? Oh iya, dia smile. Kamu cantik sekali, aku bilang gitu kan. Tapi kamu kayak udah dewasa ya. Gitu-gitu, bercanda-bercanda. Kan dia aku kan paling dekat sama Sarla kan. Oke. Ini kita juga mau kasih lihat ada kompilasi kedekatan Kak Feby bersama dengan Starla. Seru ya main. Seru, terus ya. karena kan sama-sama cewek, terus Iya. dia udah agak gede, jadi bisa diajak agak main. Kalau yang cowok kecil-kecil kan, meriah, pusing, cuma bisanya ya udah main-mainan gitu. Kalau Feby dipanggil apa sama Starla? aku dipanggil Onti atau enggak Onti. Amimbi gitu. Oh. Amimbi kan dari kecil kan Feby, Mbi, jadi gampang ujungnya aja.
Tapi dia tipikal keponakan yang suka curhat sama tantenya. Dia tuh sebenarnya kalau nggak ditanya, jadi dia harus nyaman dulu, deket, kayak teman, baru dia mau terbuka. Setelah itu curhatnya sama saya. Oh ya, sama opung ya? Kemarin aja gini, Opung sini deh. Pangling itu Beda-beda apa? ininya, Pangling. apa, pendekatannya. Pangling itu apa, Opung? Terus, memang kamu nggak ngerti artinya pangling? Enggak. Pangling itu yang biasanya kelihatan biasa, tiba-tiba yang surprise, wah lebih cantik, lebih ini, itu namanya pangling. Beda dengan yang standar yang kemarin dilihat. Itu namanya pangling. Oh gitu ya, Bung? Saya kalau masalah-masalah pertanyaan, Sebagai opungnya, opung tuh sama cucunya tuh aliansi terdekat loh. Maksudnya mau orang tuanya mau ngelarang apapun, tapi opungnya tuh di belakang pasti bakal melakukan itu sudah hal apapun umum. itu. Dan itu biasa terjadi antara nenek, kakek dengan cucu-cucunya. Karena gini, kenapa ini punya alasan? Kenapa kakek dan nenek seperti itu? Karena kemungkinan dulu waktu pada masih muda agak kurang perhatian terhadap anak-anak, agak mungkin ada kurang perbuatan sama anak-anak, sehingga pelampiasannya ke anak cucu. Gue dulu nggak punya, sekarang gue lagi punya duit untuk nyenengin Pengen cucu. ngasih. Dulu bapaknya nggak bisa, ya sekarang aku yang bales kan gitu. Nggak ada yang lain sih, bukan kepengen biar cucunya tuh jadi brengsek, nggak begitu bunyinya. Kan banyak Enggak lah, pasti pengen yang terbaik ya. Oh, yang terbaik. Pengen yang terbaik walaupun kondisinya mungkin bukan kondisi yang terbaik yang didapatkan oleh sang cucu. Maksudnya bahwa dia harus menghadapi orang tuanya berpisah. Ya, kadang-kadang kalau kayak aku ya, Opung mau kemana? Dia nanya aku kan, Opung mau kerja sayang, mau kerja, iya mau cari uang gitu kan. Terus aku pulang, Opung sini deh dompetnya katanya. Terus dilihat sama aku, kok nggak ada uangnya, kertas semua. Itu anak-anak kecil ya. Itu aku bahagia banget denger itu. Cuma bercanda gitu doang ya. Itu bisa bikin senyum-senyum Itu berkali-kali aku cerita sama bapaknya. Lu lihat lu anak lu ini, aku bilang, otaknya udah jalan. Opung apa? Cari uang tadi, cari apa? Cari uang. Nah, ya udah. Coba lihat dia pulang, aku pulang. Sini Opung dilihat dompetnya. Kok nggak ada uangnya? Kertas semua isi dompet lu. Itu bikin opungnya happy. Happy, I'm happy. Tapi Opung sekarang juga lebih happy loh, Lagi kelihatannya happy loh Opung. Lagi banget. Lebih tenang, lebih damai. Salam buat Virgon dan juga Lindy ya. Salam ya, Semoga opung bisa ya, mampir Kak ke Feby. sini. Salam juga buat Sarla. Kita kembali saat lagi. Tetap di Bandung. Semoga selalu apa ada kita di yang dipikirkan. Semoga Hari ini dia Mbak Hesti Yusuf. Selamat pagi Mbak Hesti Yusuf. Apa kabar? Mbak, pertama aku mau bilang you are amazing. Kamu keren banget Mbak Hesti Yusuf. Wow. Terima kasih sudah hadir di sini. Keren. Mbak Hesti Yusuf sebagai rescuer ya. Iya, Rescuer. 250 ekor anjing dan kucing. dan kucing. Oke. juga. Pertama Iya, kucing kali merescue itu tahun berapa? 2013 akhir ke 2014. Itu pertama kucing atau anjing? Sebenarnya sih awalnya dari kucing ya, rescue. Itu dari 2011, 2012 gitu kan. Terus ya ngeliat ada anjing kelaparan, bukan kelaparan, saya nggak tahu dia kelaparan atau apa gitu ya. Saya ngeliat dia makan sampah. Kantong kresek sampah diacak-acak terus makan plastik gitu. Ya udah, akhirnya saya kan nggak berani ya nyamperin ngasih makan gitu. Awalnya nggak berani. Gak berani, saya takut. Oh, penakut awalnya? Emang pernah dikejar-kejar sampai gemetaran gitu, pernah. Emang takut anjing sebenarnya, jujur. Jadi rescuer yang punya 250 anjing ini awalnya takut anjing? Takut anjing. Oke, melihat anjing makan sampah, terus Saya ada tetangga yang memang punya anjing. Saat itu ya waktu saya tinggal di Tangsel. Saya tanya sama beliau, itu anjing siapa? Itu kasihan, makannya sampah gitu kan. Terus sendal digigitin. Nggak ada yang punya bun katanya gitu. Punya security cuman kasihan, suka dikurung di kamar mandi, nggak dikasih makan. Akhirnya saya punya makanan kucing, mau nggak dia? Doyan nggak dia? Saya bilang gitu. Oh doyan, kasih aja. Tapi saya takut. Enggak baik. Awal kali dia yang yakinin saya bahwa itu anjing baik.
Akhirnya yaudah dianterin dulu, dianterin lah sama beliau, saya ngasih makan. Takut, masih takut. Gak apa-apa Bun, coba deh pegang. Masih takut juga, emang namanya pernah dikejar ya kan, takut gitu. Akhirnya, oh iya bener baik, dia nggak nginiin gitu. Sama kucing pun dia baik gitu kan. Nah kedua kalinya Bun titip ya saya, karena kan suka pergi. Memang saya suka kasih makan, tapi saya suka pergi. Titip dia bilang gitu kan, ini anjing nggak punya siapa-siapa. Akhirnya ya udah saya sama anak saya kasih makan terus sampai detik ini, karena rasa saya nggak ngerti kenapa ya Allah. Itu yang pertama, maksudnya sekarang sudah 250 ekor anjing. Jadi setiap ketemu anjing yang kondisinya memprihatinkan langsung dibawa pulang gitu? Enggak gitu. Enggak gitu. Jadi? Saya sebenarnya mungkin waktu 2018 itu saya dikenal, jadi banyak orang menghubungin saya. Banyak yang hubungin? Iya, misalkan rumahnya Om ada anjing liar gitu ya. Hesti boleh minta tolong nggak gitu. Ini ada anjing liar kasihan dizolimin gitu. Terus orang lewat juga kadang suka diudak-udak gitu kan, dikejar. Ya udah, akhirnya saya ke sana ambil anjing liar itu, bawa pulang ke rumah, anjingnya selamat tidak dizolimin orang, dan orangnya pun ketika lewat nggak diudak-udak lagi kan. Nah tapi kan apa sih ada keterbatasan, sempat ada rasa mau menolak atau pernah menolak nggak? Atau nggak bisa menolak? Enggak, ada yang saya tolak itu ada. Dengan alasan misalkan dia mau pindah rumah nggak bisa bawa anjing gitu ya. Itu yang selalu saya tolak. Kenapa? Karena saya dizolimin aja, mereka sama saya. Bahkan saya diusir, difitnah, mereka nggak pernah saya kasihin ke siapapun gitu loh. Kenapa kalian dengan seenaknya tanpa cuman karena kontrakan saya nggak bisa bawa anjing, kenapa nggak cari lagi yang bisa bawa anjing gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya. Saya nggak punya duit, minta sama Tuhan gitu. Karena saya juga kan orang kaya, orang miskin. Saya dari yang nggak punya apa-apa loh, minta sama Allah, ya Allah kasih saya rezeki yang berlimpah, biar saya bisa beli lahan, dan lahan itu akan saya kasihkan ke hewan-hewan terlantar. Sudah? Sudah. Oh wow. Wow. That is wow man. That is wow. Saya pertama kali nyicil tanah itu 500 meter. Nyicil ya, dari hasil jualan keripik singkong. Setiap bulan saya cicil. Terus nyicil, alhamdulillah dilancarin. Setelah saya difitnah, saya minta hitam Allah, luar biasa banyak yang beli, dan hasil jualan saya kasih ke yang punya tanah. Wow. Terus akhirnya alhamdulillah saya buktiin sama Allah bahwa apa yang saya minta, saya katakan ya saya tepatin gitu. Saya beli tanah ya saya kasihin. Saya Buat cuman anabul itu? Iya, 700 meter saya donasikan untuk anabul. Untuk 250 ekor anjing. Tapi Sobat Ambiar, kabarnya Mbak Hesti Yusuf ini sempat mendapatkan penolakan ya karena memelihara anjing. Kita mau kasih lihat. Ya. Ini dia. Penolakan tetangga gitu, tetangga. Jadi 2021 itu pernah viral tempat saya yang itu di demo itu bukan dari warga kampung saya. Awalnya saya dituduh tempat penjagalan, saya bilang ini bukan tempat penjagalan. Dituduh sebagai tempat berarti penjagalan. mereka datang demo gara-gara mengira itu tempat penjagalan. Jadi itu yang demo siapa kalau bukan warga ternyata? Enggak, jadi tuh saya juga nggak ngerti. Dulu kan greenhouse di Bogor, saya masih tinggal di Tangsel ya. Jadi tuh ada fitnahan seperti itu, katanya dari warga. Padahal saya warga situ, orang tua saya di situ, tinggal di situ gitu kan. Saya samperin lah dengan apa surat. Saya orangnya kalau memang merasa itu tidak benar, saya berani sampai manapun gitu ya. Karena kan dekat, bisa saya samperin, saya kenal gitu. Ini fitnah, saya bilang. Bapak yuk. Fitnahnya apa? Dibilang tempat jagal? Potongan, iya. Saya tinggal di Tangsel Pak. Yang tinggal di sini warga Bapak sendiri loh yang ngurusin anjing saya bilang gitu. Tanya aja, mereka motongin anjingnya enggak? Saya bilang gitu. Bukan saya yang tinggal di sini, yang tinggal di sini warga Bapak sendiri. Mereka warga Bapak yang tidak punya pekerjaan, saya kasih pekerjaan. Saya bilang gitu. Emang ada berapa karyawan total? Sekarang ada anak saya yang kembar juga karyawan. Jadinya 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 10 kali. Oh wow. Karyawan saya belum sampai 10 loh Mbak. Buat gurusin Anabul. 10 itu sama anak kembar saya, tapi Iya. tanpa gaji sih dia mah. Mbak Hesti dapat penolakan, tapi akhirnya kan alhamdulillah sudah bisa beli tanah, punya karyawan. Tapi 250 ekor anjing ini ngasih makannya itu gimana ya? Yang membiayakan siapa? Allah. Jadi saya jualan. Saya jualan peyek kacang, jualan apa aja yang bisa saya jualin gitu ya. Dengan saya nggak bisa jual di online shop manapun karena saya fokus juga ngerawat Anabul. Jadi seluruh hasil penjualan itu saya donasikan kembali. Wow. Buat hewan-hewan yang saya rawat, buat orang kampung sekitar yang tidak mampu, buat anak-anak yatim piatu. Dan saya juga Greenhouse itu adalah donatur tetap 17 Agustus untuk anak-anak di kampung tersebut gitu loh. Tapi Mbak, Itu seluruh hasil jualan itu, seluruh penghasilan jualan keuntungannya ya saya donasikan kembali uangnya. Gitu. bagaimana dengan pro dan kontra dari agama sendiri Mbak untuk menanggapinya? Saya sih masing-masing aja ya. Bukan cuman karena hal anjing aja, untuk pro dan kontra itu apapun itu udah pasti ada. Cuman kan saya lebih meyakini, saya nggak pernah mau dengerin omongan orang karena saya lebih yakin Allah tuh lebih maha mengetahui apapun yang saya lakukan. Saya mau ngumpet dimanapun, Allah lebih tahu gitu. Mau bilang mereka najis, ya udah, nggak apa-apa. Kalian jolimi saya silakan, kalian fitnah saya silakan, kalian maki-maki saya silakan. Asal jangan saya yang melakukan hal itu ke kalian, itu aja. Saya fokus aja. Saya fokus lebih yang, saya tuh takutnya itu, ya Allah ngelihat saya, yang saya perbuat ke amanahnya. Terus misalkan omnya amanah, Hesti, saya mau donasi misalkan 500.000 ya. Oh alhamdulillah terima kasih. Tapi nanti tanpa sepengetahuan omnya, saya sisihkan keripik, terus saya bagikan ke jalanan atas nama omnya. Ini dari om ini tolong doain ya. Jadi banyak doa untuk yang berdonasi. Berarti open donasi juga ya Mbak ya? Donasinya dengan jualan, harus Dengan beli. jualan? Oke. Oke. Enggak pernah open donasi, saya enggak. Mbak Jadi Hesti sehat-sehat selalu ya. amin. Semoga anjing-anjingnya juga sehat selalu ya. Terima kasih banyak sudah Alhamdulillah. menyelamatkan ratusan anjing untuk bisa tetap hidup. Karena mereka layak. Kita kembali. Insya Allah ya memang layak. Baik Ambiar, saatnya Ambiar berbagi berkah. Mau dong bertanya. Let's go ya, kalau kita bilang Ambiar berbagi berkah, passwordnya mau dong berkahnya. Ya. Assalamualaikum. Biar berbagi berkah. Mau dong berkahnya. Ya, dengan siapa di mana? Nurul dari Bogor. Mbak Nurul dari Bogor. Oke, pertanyaannya siapa anak dari Eva Manurung yang baru saja menikah? A. Rian Ibram. B. Feby Carol. C. Virgun. Virgon. Dan jawabannya betul. Selamat Nurul. Nanti hadiah ini Nurul Hadiahnya banyak nih akan ya. sampai ke Bogor buat Nurul ya. Buat Hadiahnya dapatnya 1 ya Mbak. Tenang, besok-besok masih ada lagi di hari Senin ya. Terima Siap. kasih banyak bintang tamu kita semua. Terima Sehat-sehat kasih, selalu. Ya, Mami. terima kasih Kak. Salam buat Terima Virgo kasih, sekali lagi. Boleh Nadia. kita maju? Ya. Oke, terima kasih. Buat sobat Ambiar yang berpuasa, selamat berpuasa. Kita akan ketemu lagi. Jangan lupa di hari Senin tentunya hanya di pagi-pagi. Ambiar, GGR. Sampai jumpa. Bye-bye.